Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam Mas Bambang yang dari Irian. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun berada. Selamat malam Mas Ridwan di Kalimantan. Selamat malam juga Ibu Lilis di Taiwan ya. Barangkali juga bisa hadir malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita ada waktu untuk live ya sahabat ya. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa ada dalam kebahagiaan. Abah mendoakan pada panjenengan semua dimanapun berada senantiasa diberikan keberkahan ya. Berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan berkah umurnya ya. Pada malam hari ini sahabat, sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman ya, ada yang bertanya kepada Abah tentang hakikat kematian ya. Adalah satu perkara yang barangkali tidak sedap untuk dibicarakan, tetapi adalah merupakan satu kenyataan yang harus kita hadapi. Karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti, sahabat. Bagaimanapun kita menghindarinya, karena kematian itu adalah sudah pasti akan datang kepada kita. Disukai atau tidak disukai. Maka oleh karena itulah, ya, nah pada malam hari ini Abah akan coba membahas ya tentang hakikat kematian adalah dikaitkan dengan tidur ya sahabat. Karena pada dasarnya kenapa baginda Nabi setiap bangun tidur adalah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Baginda Nabi senantiasa bersyukur kepada Allah pada saat kita dibangkitkan kembali untuk hidup ya sahabat. Maka sesungguhnya adalah hidup adalah sebuah nikmat yang Allah berikan. Karena dengan adanya hidup maka datanglah basor pada penglihatan, datanglah sama pada pendengaran, datanglah kalam pada mulut kita, datanglah kudrot pada tulang kita, datanglah iradah pada darah kita, datanglah juga adalah ilmu pada kolbu kita. Sesungguhnya sahabat yang disebutkan dengan 7 sifat ma'ani, kudrot, iradat, hayat, ilmu, ya sama, kalam, basor, itu semua datang karena adanya hidup ya. Dan adapun hidup sahabat itu ada karena wujudnya Allah. Itulah kenapa di dalam sifat nafsiyah itu adalah al-wujud ya. Dan oleh karena itulah kenapa
Allah itu adalah zat wajibul atau wajibal wujud, adalah zat yang wajib adanya tadi semua, ya. Yang mana Allah itu wujud adalah dengan dirinya. Maka segala sesuatu adalah ada sifat, ya, kalau ada wujudnya tadi semua, ya. Maka betapa pentingnya memahami tentang wujud, ya sahabat. Karena segala apa yang ada ini karena adanya Allah al-wujud, ya. Maka datanglah sifat kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, itu karena wujud tadi semua, ya. Maka dengan wujud kita akan memahami segala sesuatu. Nggak usah disebutkan melihat wujudnya ini, maka hati kita mengatakan ini kacamata, ya. Karena wujud, ya. Maka pada saat melihat wujudnya balpen ini korek ini, kita tahu, walaupun tidak ada tulisan korek di sini, tapi pada saat ini wujud, maka Anda akan mengatakan di hati Anda, akan membenarkan bahwa sesungguhnya adalah, inilah korek, ya. Demikian pula adalah pada saat ini adalah sendok, ya. Namanya sendok. Sifatnya adalah, misalnya adalah untuk kita gunakan adalah untuk makan, ya. Tetapi karena wujudlah dia punya sifat. Maka itulah kenapa bahwa segala yang wujud, segala yang maujud sahabat di alam dunia ini sudah pasti. Karena hadirnya Allah adalah al-wujud. Maka oleh karena itulah memahami Allah jangan dianggap sebagai sosok makhluk, ya. Karena pada saat Anda menempatkan Allah pada sosok makhluk, maka sesungguhnya adalah wujudnya Allah itu bisa ditunjuk, ya. Maka itulah kenapa dalam pelajaran tauhid wujudnya Allah itu tidak bisa ditunjuk, ya. Karena memang adalah bukan sosok, ya, bukan jirim, adalah bukan jisim, tetapi nyata dia adalah wujud. Nah, adapun sahabat, seluruh isi alam ini adalah merupakan cerminan dari wujudnya Allah. Nah, segalanya yang ada al-alamu mir'atu al-haq, seluruh isi alam ini adalah cerminan Allah al-haq, ya. Maka dikatakan adalah la maujuda illallah, ya. Maka makna la ilaha illallah dibagi 4 lapis sahabat. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maujuda illallah, ya. Dari sifat nafsiyah yang wujud itulah, maka ada sahabat 4 sifat yang untuk mencegah adalah hal yang mustahil bagi Allah, adalah kidam. Maka segala apa yang kidam, yang dahulu, maka dia wajib adalah bako, ya. Maka pertama wajib wujud, maka wujudnya dia adalah karena, kenapa disebut sifat nafsiyah? Karena wujudnya dia tidak ada yang mengadakan. Disebut sifat nafsiyah karena wujudnya dia adalah ada dengan sendirinya. Maka syaratnya wujud adalah ada pada sifat salbiyah. Maka dia menjadi adalah kidam, dia terdahulu, ya. Nah, awal yang tidak ada permulaan tadi semua, ya. Maka syaratnya adalah kidam adalah bako, maka mustahil disebut kidam, ya, terdahulu, dan apalagi dikaitkan dengan wujudnya dengan sifat nafsiyah adalah tanpa bako. Maka kalau dia sudah kekal, maka dia otomatis adalah qiyamuhu binafsihi. Maka dia adalah pasti mukhalafatul hawadis, berseberangan dengan sifat yang selainnya. Setelah itulah dia bisa berdiri dengan sendiri, biasa. Maka dari wujudnya tadi menjadi sifat salbiyah, akhirnya muncullah sifat-sifat yang lain. Pada tubuh yang dohir adalah muncullah sifat ma'ani, adalah pada a'yan kharjiyah, dan muncullah sifat maknawi pada a'yan sabitah. Maka Abah sebelum membahas tentang bagaimana tentang kematian, maka kita harus mengerti tentang hakikat daripada wujudnya Allah, ya. Maka tentang hakikat wujudullah tadi semua. Siapa wujudullah itu?
Karena kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti segala apa yang nampak di dunia ini, sahabat, semuanya hanyalah pancaran Nur Muhammad semuanya. Ya, ini pahami oleh kita. Itulah yang disebut wujudullah, ya. Wujudku Muhammad tadi, ya. Kemudian adalah rupaku Adam dan rahasiaku adalah insan. Nah, tinggal bagaimana insan ini, ya. Maka mari sahabat, karena ya bertanyanya berkaitan dengan adalah mati, ya. Kalau kita sudah memahami tentang sifat 20, ya, yang semuanya adalah nyata pada diri, ya. Sesungguhnya kita akan mengerti, seharusnya kita akan menemukan surga dan neraka di tempat yang sama. Surga dan neraka itu adalah tempatnya sama. Mati dan hidup pun tempatnya sama. Sesungguhnya surga itu adalah pasangannya, adalah suaminya neraka. Dan neraka adalah pasangannya surga. Jadi jangan pernah membenci neraka. Karena sesungguhnya mustahil ada surga tanpa adanya neraka. Mustahil adanya hidup tanpa adanya mati. Mustahil adanya siang tanpa adanya malam. Mustahil adanya dunia tanpa adanya akhirat. Berarti dunia dan akhirat, maaf ya buat sahabat-sahabat yang lain yang belum bisa memahaminya, ya barangkali ini adalah tentang penafsiran yang sudah lebih jauh ke dalam. Karena pada dasarnya Al-Quran itu sahabat, kata baginda Nabi, Innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna ke dalam. Jadi maka dalam tafsir ada dibagi, ada tafsir mulkiyah, ada tafsir malakutiyah, ada tafsir adalah jabarutiyah, ada tafsir lahutiyah. Jadi kalau ada teman-teman yang barangkali pandangannya berbeda dengan Abah, tentu karena yang membedakannya adalah sesungguhnya karena di mana tafsirnya itu berada, ya. Maka ini harus pahami oleh kita, ya. Jangan kita alergi pada saat kita mendengar sesuatu yang berbeda dengan pandangan yang biasa kepada kita. Maka sesungguhnya perbedaan itu barangkali karena kita adalah berbeda dalam memandang tadi semua. Maka kata Abah juga, dalam memandang dibagi 4 lapis. Ada ro'a itu pandangan mata dohir. Ada nadhara itu pandangan mata hati. Ada basyirah adalah pandangan fuad. Dan ada absor adalah pandangan Allah, pandangan zat, pandangan sir atau rahasia. Jadi ada orang memandang pada kulitnya. Maka bagi Anda yang masih memandang pada kulitnya, tak usah menyalahkan orang yang sudah masuk ke dalam. Tadi semua. Karena siapa mereka yang sudah masuk ke dalam, dia pun pernah melewati kulitnya. Jadi ini yang harus bijaksana kita dalam memandang. Ya, sama saja seperti nafsu. Kenapa nafsu itu seolah-olah dibagi 4 lapis? Seolah-olah. Nafsul ammaroh, nafsul lawamah, nafsul malhamah, nafsul mutmainah. Padahal nafsu itu satu, sahabat. Ya, tadi semua. Seperti demikian pula dengan ruh. Ruh itu satu. Tapi pada saat berbeda tempat tadi semua, maka terjadilah ruh itu terbagi 4 lapis. Ada ruh jismani, ada ruh ruhani, ada ruh sultani, ada ruh qudsi. Maka buat sahabat-sahabat yang belum memahami 4 lapis itu, jangan adalah mudah menuduh kepada orang untuk marilah kita sama-sama kita buka tadi semua. Dan kalau kita sudah memahami ini semua, kita akan paham tentang apa itu syirat, apa itu barja, apa itu adalah barja, syirat, surga dan neraka, dunia, akhirat dan lain sebagainya. Sesungguhnya itulah kenapa al-imanu kullu, iman yang sempurna itu adalah al-imanu biru'yatillah. Adalah iman yang sempurna itu adalah al-imanu adalah yang mampu melihat Allah. Maka inilah yang harus kita pahami ya, sebelum kita membahas tentang
mati, sahabat. Karena sesungguhnya mati itu tidak menakutkan. Mati itu hanya pasangan hidup, ya. Sama saja, apakah Anda takut dengan malam? Sesungguhnya malam itu hanyalah suaminya daripada siang. Tadi, sesungguhnya dunia ini hanya suami kepada akhirat. Sesungguhnya mati itu adalah hanya suami, adalah kepada hidup dari semua. Jadi tidak ada yang menakutkan dalam kematian itu. Kalau kita paham, ya. Yang membuat manusia itu adalah takut dengan kematian karena dia tidak mengerti kemana ruh itu perginya setelah dia adalah kematiannya. Maka kita harus paham apa itu mati, apa itu hidup sesungguhnya, ya. Karena pada dasarnya sadar atau tidak sadar, sesungguhnya setiap hari kita adalah mengalami kematian dan kehidupan. Karena tidak mungkin hanya hidup, pasti ada mati. Maka lihat kenapa dalam kendaraan Anda ada aki yang positif dan negatif. Seolah-olah positif itu hidup, ya, adalah setrum, dan negatif itu adalah mati, adalah masa. Gak mungkin aki itu akan berfungsi, akan membuat mobil Anda berjalan atau menyala tanpa adanya hidup dan mati yang merupakan pasangan. Hidup itu pasangannya mati. Pahami itu, ya. Jadi jangan, kenapa orang itu takut dengan mati? Kenapa orang takut dengan hidup? Kan dia nggak ngerti hakikat hidup itu seperti apa dan hakikat mati itu seperti apa. Kenapa orang ngotot ingin surga dan dia ngotot menolak neraka? Padahal mustahil Anda mendapatkan surga tanpa neraka tadi semua, ya. Maka inilah yang harus Anda pahami. Karena kenapa selama ini membingungkan Anda? Karena Anda hanya memandang sahabat dari satu syariat tadi semua. Ya tentu saja, pada saat belum menemukan tentang hakikat hidup dan mati pada diri, tentang menemukan hakikat surga dan neraka pada diri, maka Anda akan takut mati, ya, dan juga Anda juga terkadang bisa juga takut hidup tadi semua, ya. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah azwajan, pasangan. Kata Allah dalam kaitannya dengan ayat yang tentang pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah inilah azwajan. Jadi azwajan itu adalah pasangan. Hidup pasangannya mati. Tadi semua adalah bahagia, pasangannya adalah sedih, dan tadi semua pasangan tadi semua. Siang pasangannya adalah malam tadi semua. Dan Allah lihat dalam Al-Quran, Allah ingatkan tentang bagaimana kita kata Allah perginya siang dan datangnya malam, dan perginya malam datangnya siang. Karena siang adalah merupakan pasangan bagi malam tadi semua. Sama perginya hidup dan juga datangnya mati tadi semua. Jadi tidak ada yang ditakutkan. Seharusnya kita menghadapi kematian itu sama saja. Kita menghadapi adalah siang dan malam tadi semua. Bukankah itu adalah satu kenyataan? Dan juga jangan takut dengan neraka. Karena neraka itulah yang akan membawa Anda ke surga. Tidak ada surga yang tanpa neraka. Cuma karena Anda membayangkan surga dan nerakanya adalah sesuatu di luar tubuh itu. Maka kenapa kata Abah? Sebelum memahami tentang surga dan neraka, memahami tentang hidup dan mati, kita harus mengerti dulu wujudnya Allah. Tadi semua. Dan bagaimana memahami tentang wujudnya Allah itu adalah nyata. Adalah karena tadi manusia itu adalah disebut adalah apa namanya rahasia diri Allah tadi semua. Maka sesungguhnya kitalah yang bisa membuktikan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah bisa pagi surga, setelah itu adalah siangnya neraka, paginya hidup, siangnya mati tadi semua. Kemudian siang pindah ke malam, besoknya pagi lagi ke siang, besoknya pagi lagi ke malam. Hanya demikian saja sebetulnya tentang hidup dan mati juga. Ya, itulah kenapa sahabat baginda Nabi setiap bangun tidur itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Maka mari kita sambut kematian adalah dengan tersenyum, ya. Marilah sambut kepulangan dengan tersenyum, ya. Karena kita akan belajar tentang kematian dari kehidupan. Karena hidup dan mati itu satu. Tadi semua. Kalau nggak hidup, ya mati. Sama saja. Kalau nggak terang, ya gelap. Tadi semua. Ya. Karena itulah posisi makhluk. Ya. Kalau kamu ada, pasti ada. Bukan tidak ada. Tapi kalau kamu tidak ada, pasti bukan ada.
Ini sebetulnya tentang, tapi banyak manusia hanya terjebak permainan khoyal karena dia mikirnya itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Padahal yang disebut al-imanu kulluh, al-iman yang sempurna adalah al-imanu biru'yatillah, itu adalah ada iman yang bisa dibuktikan. Maka kenapa ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin, ya. Iman yang bisa dibuktikan. Sampai kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Ini manusia sekarang ini karena ngajinya hanya satu lapis, maaf banget. Akhirnya menuduh akhirat selalu ada keluar dari dirinya. Akhirnya inilah yang membuat manusia bingung sendiri. Akhirnya takut mati. Ya, padahal apa yang ditakutkan dengan kematian? Kalau mati itu adalah syaratnya untuk hidup, dan hidup itu syaratnya untuk mati. Kalau kamu sekarang mati, nanti hidup. Kalau nanti kamu hidup, nanti mati lagi. Begitu saja sebetulnya dari semua. Sama saja seperti inilah, aduh, kadang-kadang kasihan kepada orang-orang yang terjebak dengan alam bawah sadar, seolah-olah dia terjebak dengan sesuatu yang tidak ada, hanya angan-angan tadi semua, surga yang angan-angan, kemudian neraka yang angan-angan, sehingga karena dia hanya surga yang angan-angan, surga dan neraka itu dianggap sebagai letak geografis, padahal letaknya surga itu pada satu tempat dengan neraka. Lihat begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Bagaimana mengisahkan tentang penduduk neraka didatangi penduduk surga. Apa kata penduduk surga? Wahai sahabatku, ternyata benarlah firman Allah itu. Apa yang telah dijanjikan Allah kepada diriku nyata hari ini. Gitu kan kata si ahli surga itu. Yang dia jenguk adalah ahli neraka. Kemudian apa kata jawaban ahli neraka? Betul juga. Hari ini saya juga membuktikan. Ternyata apa yang dijanjikan Allah itu benar. Nah itu. Jadi Anda bisa bayangin ya, berarti mereka itu berdua di tempat yang sama tadi semua. Bisa jadi kata Abah juga, adalah dua orang yang tidur di kasur yang sama, yang satu surga, yang satu neraka. Bisa terjadi. Tadi semua ya. Bagi orang yang dalam keadaan surga, kasur itu adalah merupakan tempat tidur surga yang sangat empuk dan nyaman. Jadi, tetapi bagi mereka yang dalam neraka, bantalnya berubah jadi api. Kasurnya adalah dari api. Tadi semua. Ya Allah. Kadang-kadang sahabat, Abah itu ingin teriak gitu. Kasihan orang-orang yang masih tertutup dengan kesadarannya. Sehingga melihat itu sesuatu itu menjadi tidak real. Padahal segalanya itu adalah real. Dan nyata. Dan bisa kita buktikan. Tadi semua. Ya. Nah inilah akhirnya orang sibuk sendiri, takut sendiri, tadi semua, mikir sendiri. Inilah ya. Maka baik ya. Jadi apa namanya? Kenapa di dalam surat Al-Fil ya dijelaskan tentang, mungkin kita mulai dari surat Al-Fil tadi semua. Allah berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, dan selanjutnya tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul, tadi semua ya. Adalah bagaimana surat itu mengisahkan tentang adalah seorang raja yang bernama Abroha, dan juga adalah dengan seekor gajah, Raja Abroha dengan gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang kemudian Allah selamatkan adalah dengan burung ababil. Nah inilah yang Abah ingin ajak, barangkali mudah-mudahan Anda kedatangan burung ababil, sehingga Anda nggak takut lagi mati, nggak takut lagi hidup, nggak takut lagi neraka, nggak ingin lagi surga, karena semuanya adalah begitu nyata dalam kehidupan kita. Tadi semua, hanya orang-orang yang buta saja yang tidak mampu melihatnya. Dia takut sendiri, dia gelisah sendiri. Inilah sesungguhnya adalah, makanya di ayat firman itu menjelaskan tentang siapa Abroha itu. Abroha itu adalah tubuhmu sendiri. Inilah sesungguhnya yang menghancurkan diri kita adalah la hijabaka illa biwujudika. Penghalang kita untuk memahami hakikat hidup dan mati adalah wujud kita sendiri. Dari sesungguhnya itulah Abroha tadi semua. Apa nama gajah. Dan siapa yang selalu menahan tubuh ini untuk tidak bisa memahami tentang hakikat surga, neraka, syirat, barja tadi.
Si Abrohahnya tadi, yang selalu ingin surga, nggak mau neraka. Yang selalu ingin hidup, nggak mau mati. Tadi semua ada. Maka apa? Di dunia ini penuh dengan Abroha dan gajahnya. Tadi semua. Yang tidak sadar mereka adalah yang menghancurkan Ka'bahnya sendiri. Kebahagiaan. Karena Ka'bah itu adalah merupakan surga. Hati dia itulah tempat kenyamanan. Ya. Jadi yang namanya nyaman itu kata Abah, ada objek bahagia, ada alat bahagia. Sahabat. Kalau mobil itu objek bahagia. Rumah itu objek bahagia. Perempuan itu objek bahagia. Tapi alat bahagianya adalah di Ka'bah tadi. Di sini Ka'bahnya. Tadi semua. Ya. Yang akan dihancurkan oleh siapa? Oleh tubuhmu sendiri sebagai gajah. Dan oleh apa lagi? Abroha sebagai nafsumu sendiri. Nah, inilah maka dikisahkan dalam surat Al-Taro tadi. Allah datanglah adalah burung ababil yang membawa 3 batu tentang nur insan. Yang dibawa adalah batu menyala. Adalah bagaimana burung ababil itu melemparkan batunya. Hancurlah Abroha dan gajahnya. Sehingga selamatlah Ka'bahnya. Berarti kalau dia selamat Ka'bahnya, amanlah Ka'bah itu. Merdekalah Ka'bah itu. Maka dia akan mulai merasakan surga. Karena penjajahnya adalah tubuhnya sendiri. Dan nafsunya sendiri. Ketakutannya sendiri. Keinginannya sendiri. Sekarang sudah dibunuh. Adalah oleh siapa? Oleh burung ababil tadi. Pada saat menyalanya nur insan. Nur Muhammad. Dan nurullah. Itulah 3 batu. Yang dibawa oleh siapa? Ini maaf ya. Kalau Abah menafsirkan. Ini adalah tafsir yang jauh. Sudah merupakan tafsir Quran bil Quran. Jadi buat ada sahabat yang bilang, oh saya kan pegang menurut Jalalain begini. Menurut Qurtubi begini. Nah, itu namanya mulkiyah semua. Yang Anda pakai itu tafsir mulkiyah. Ya. Yang Abah pakai ini adalah tafsir udah lahutiyah. Tadi semua. Ya. Ada pahami ya. Jadi inilah isyarah. Inilah sesungguhnya mafhum nas. Daripada surat Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu. Tadi semua. Supaya engkau selamatkanlah Ka'bahmu ini. Inilah yang dikatakan di dalam surat Watin, Wazaitun, Waturisinin, Wahadal Baladil. Nah inilah Wahadal Baladil Amin. Inilah Hada Baladil Amin. Inilah kota Mekah yang aman itu. Kota yang damai. Maka apapun yang kau miliki, seberapa banyak pun yang kau miliki, surga. Pada saat hatimu sudah surga. Tapi berapa banyak pun yang kau miliki tentang objek, makanya orang suka bodoh. Yang dicarinya objek bahagia. Tapi alat bahagianya tetap mati. Ya, pada saat alat bahagianya adalah mati, dia tidak akan mampu merasakan sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh. Itulah baginda Nabi bersabda, "Malam yashkuril qalila, lam yashkuril katsira." Orang yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat kecil, dia tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang besar tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat tentang bagaimana surat Al-Fil menjelaskan tentang siapa Watin, adalah tubuh kita, Wazaitun, kolbu kita. Nah, itu tadi. Waturisin, kesadaran kita, Bukit Turisin, kesadaran kita. Wahadal Baladil Amin, inilah kota Mekah yang penuh kedamaian. Tadi kata inilah kita menjadi duyufur Rahman, menjadi tamu Allah, bukan tamu Allah pergi di sana yang ada ontanya itu. Duyufur Rahman, tamu Allah adalah di rumah Allah yang sesungguhnya adalah qulubul mu'min. Qulubul mu'min baitullah. Inilah baitullah yang sesungguhnya. Tapi hari ini sekarang setiap orang dihancurkan oleh Abroha dan gajahnya, sahabat. Maka pahamilah tentang 3 cahaya ini. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Hanya cahaya itulah yang bisa membunuh gajah dan sekaligus juga adalah membunuh Abroha untuk menyelamatkan Ka'bah yang ada di hatimu ini. Siapa yang menguasai inilah bentengnya sesungguhnya. Kenapa iblis itu tidak pernah berbisik ke telinga yang di sini? Kenapa iblis itu tidak pernah berbisik kepada yang lain-lain, tapi berbisiknya adalah yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, yang berbisik kepada dada as-sudur di sini. Karena inilah bentengnya tadi semua. Inilah Ka'bah yang dihancurkan Abroha. Siapa? Tubuhmu sendiri. Adalah gajahnya itu. Dan juga oleh nafsumu sendiri. Inilah tadi semua. Sehingga memandang surga jadi bingung.
Memanjang neraka jadi bingung. Memandang segalanya jadi bingung. Mati takut. Hidup takut. Miskin takut. Ayolah. Ayo bebaskan kota Mekah yang aman tadi. Setelah kita adalah sampai kepada Waturi Sinin, Bukit Turi Sinin, maka wahadal baladil amin. Maka sekarang menjadi kota wahadal baladil amin. Inilah kota yang tentram. Udah nggak peduli berapapun yang kau miliki, engkau sudah luar biasa, ya. Karena sekarang engkau sudah memiliki adalah kau selamatkan Ka'bahmu adalah ini, ya. Nah, kemudian tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, sahabat. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kenapa baginda Nabi adalah bersabda, berdoa setiap bangun tidur itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya. Mari kita lihat di dalam surat Az-Zumar, ya sahabat, ya, tentang bagaimana Allah menggenggam adalah jiwa kita pada saat kita tidur dan mengembalikan. Nah, pahami tentang mati syuri, ya. Kenapa ada orang mati syuri? Kenapa ada orang tidur? Nah, inilah untuk memahami tentang, kenalilah diri, tadi kenali Allah, tapi kalau tidak mungkin kenal Allah kecuali kenal diri. Tapi kenalilah diri, karena mustahil kamu adalah kenal diri kecuali kamu kenal mati. Tadi semua. Dan kalau kita belajar dari mati, terlambat. Maka kenalilah adiknya mati. Karena tidur itu sesungguhnya adalah adiknya mati. Maka itulah kenapa baginda Nabi adalah selalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tadi semua. Ayo, pelajari tentang tidurmu. Perbaiki tentang tidurmu. Bagaimana seharusnya kamu tidur. Ya, adapun yang berkaitan dengan tadi, karena manusia terdiri dari Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Orang yang sudah bisa mengesahkan Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah, itu adalah orang yang bisa mengantarkan adalah jiwanya kembali kepada Allah. Dan akhirnya raganya dia akan bahagia pada saat adalah kembali minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka itulah nanti dia akan menjadikan unsur yang bahagia. Maka pada saat kelahirannya ulang nanti, sebagaimana kata Abdul Qadir, bahagia dan celaka ditentukan dalam perut ibunya. Maka tubuh yang sudah jiwanya kembali pada Allah itu, maka jasadnya akan masuk kembali adalah kepada di mana dia berasal tadi semua. Asalnya Nur Muhammad dan dia kembali pada Nur Muhammad. Pahami oleh kita. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Katakan. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Tadi semua. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, inilah yang banyak orang tidak pernah mau pakai otak. Padahal selalu Allah itu afala ta'qilun, pakai akalmu tadi semua. Mikirin surga, pakai akalmu. Mikirin neraka, pakai akalmu. Kamu ketakutan dengan perkara yang tidak ada sebetulnya. Karena kamu tidak menggunakan akalmu. Bagaimana wujudnya Allah? Bagaimana zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Apa itu wujudullah? Apa itu rahasia Allah? Ya itulah akibatnya manusia jadi bingung sendiri. Tidak. Maka di alam dunia ini, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan jiwa orang ketika matinya. Ya, artinya bahwa setelah jiwanya itu dikembalikan, ditahan oleh Allah. Tapi itu adalah hanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Barulah kata Allah, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tadi semua. Tapi orang yang tidak bisa sampai kepada Allah, maka dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tadi semua.
Maka kata Allah, ditendang balik. Balik lagi sana kamu. Tadi semua. Kamu belum pantas untuk pulang. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan di sini ada tentang adalah dikatakan adalah Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kemudian dikatakan allati lam tamut fi manamiha, dan jiwa orang yang belum mati waktu tidurnya. Jadi pada saat kita Nur Muhammad, pada saat Bapak tidur, kenapa disebut tidur? Bapak pada saat tidur itu nggak sadar. Kenapa Bapak itu adalah pada saat tidur nggak sadar siapa nama, apakah laki-laki atau perempuan, apakah Bapak itu adalah punya uang apa tidak, apakah Bapak itu pengangguran ataukah direktur, apakah Bapak itu presiden ataukah tukang copet. Pada saat tidur Bapak hilang semua. Kenapa? Karena Allah, Nur Muhammad dan Nurullah itu adalah digenggam oleh Allah. Ya. Tetapi nur insan adalah keluar dari tubuh. Ya. Sesungguhnya begitu Bapak lep tidur, nur insan itu keluar dari tubuh Bapak. Ya, jalan-jalan dia. Kemana jalan-jalannya nur insan itu? Tergantung daripada pengalaman daripada tingkat ma'rifat dari orang tersebut. Ya. Boleh jadi dia mendapatkan guru, belajar dari orang-orang terdahulu. Ya. Dan ini sering Abah alami dari semua. Kita bisa bertemu dengan siapapun yang kita inginkan dari semua. Ya. Kita bisa belajar dari siapapun yang kita inginkan. Kita bisa bertanya kepada musonib kitab yang Anda barangkali sudah biasa tawasuli dia. Dan itu hal yang mudah, sahabat, bagi Allah. Ya. Karena sesungguhnya dikatakan mereka adalah wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kamu kira mereka orang-orang yang sudah mati syahid, mati di jalan Allah, mati yang sudah dia memang pulang sebelum dipulangkan, dia ridho sebelum dipulangkan, dia bahagia sebelum dipulangkan, bahkan merindukan kepulangan. Sebagaimana Anda merindukan mudik, ingin ketemu dengan ayah Anda, ingin mudik, ingin bertemu dengan keluarga Anda bahagia. Walaupun jalannya macet, walaupun bagaimanapun, walaupun harus mengeluarkan uang, Anda ridho. Makanya orang mudik itu bahagia, sahabat. Nah, seharusnya kepada kita pun pada saat ruh keluar itu juga mudik. Maka yang harus dibangkitkan itu adalah rasa bahagia. Kan tidak ada tempat yang paling indah kecuali Allah. Tidak ada tempat yang paling agung kecuali Allah. Ya, inilah kebahagiaan yang. Nah, kenapa tidak bahagia manusia? Karena dia nggak kenal dengan Allah. Yang dia takut neraka. Yang dia takut adalah, yang dia inginkan surga. Yang dia takut kematian. Inilah tadi semua. Dan Abah bisa menyaksikan dari latifah kolabnya. Orang-orang yang masih dalam kebingungan. Walaupun sholat dia, rajin, dikir lagi, ngaji Quran lagi tuh. Tapi semua ada di dalam kekalutan dari semua. Tidak jelas apa yang diinginkannya. Ya. Tapi orang-orang yang sudah sampai di situ sesungguhnya dia akan menikmati. Cukup dengan helaan nafas saja dia sudah merasakan nikmatnya sholat. Sebenarnya dari semua. Tidak ada lagi yang dia. Maka di sini pahami oleh kita ya dari semua. Jadi pada saat nur insan itu keluar dari tubuh kita, dia jalan-jalan. Dan Allah genggam sebagaimana Allah katakan di sini adalah dikatakan allati lam tamut fi manam. Dan Allah juga menggenggam jiwa orang-orang pada saat tidur. Artinya Nur Muhammad, Nurullah itu ada pada genggaman Allah. Karena Nur Muhammad dan Nurullah itu tidak berpisah. Nah, yang bisa keluar masuk itu nur insan kita. Yang disebut mati itu tadi semua. Ya. Nah, pada saat Anda jalan-jalan, nah, disitulah sesungguhnya Anda bisa melihat sejauh mana tingkat rohani Anda. Kemanakah perginya mimpi Anda itu? Karena otomatis begitu Anda lupa, begitu tidur, maka nur insan itu keluar, jalan-jalan. Pergi kemana saja. Maka ada terkala sahabat, nur insan itu terjebak pada satu tempat. Itulah yang disebut mati suri. Bisa mati setahun, 2 tahun. Dia berada pada mimpi yang nyata pada satu alam. Ya. Nah inilah yang pernah terjadi pada paman Abah sendiri, ya dari semua. Ya. Tapi untung ada orang yang tahu karena dia biasa suka merogoh sukmo. Setelah berapa minggu dia tidak kembali, tapi tubuhnya masih hidup. Ya. Kita percaya dia itu bukan mati, ya, karena
memang masih bernapas ya. Jadi hidup itu masih ada, tetapi nur insan itu keluar jalan-jalan. Sesungguhnya adalah untuk belajar tentang, maka orang-orang yang sudah bisa al-mutu qabla antamutu, itu nur insan itu sudah pergi ke surga bahasanya. Udah bolak-balik tiap hari ke Allah tuh. Tadi semua. Ya. Udah ibaratnya itu kalau dia itu mau pulang ke akhirat itu nanti itu udah tinggal lari aja dia. Bush gitu kan tadi semua. Karena dia tiap hari dia lakukan. Ya. Bukan ruh yang kebingungan tadi semua. Nah, itulah. Maka terjadi pada orang yang mati suri, sahabat. Mati suri itu adalah keadaan di mana nur insan itu terjebak pada satu disebutnya satu energi, satu lapis, ada benturan energi sehingga membuat dia tidak bisa pulang. Maka tubuhnya itu hidup karena ada Nur Muhammad dan Nurullah di situ. Tapi dia jiwanya tidak ada, sukmanya tidak ada, tidak bisa ditanya dia, tapi tetap hidup. Ya, ini yang disebutkan dengan mati suri. Biar Bapak ngerti. Jadi kematian itu sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang lumrah. Dan sebagaimana balik dan enggaknya itu si nur insan tadi semua, ya. Tadi semua. Jadi pada saat Anda bangun pagi itu, sesungguhnya nur insan itu kembali lagi pada tubuh Anda bersatu dengan Nur Muhammad dan Nurullah tadi semua. Maka Anda bangun, Anda gisik-gisik mata. Kemudian Anda ngelamun, aduh, tadi ngimpi dari mana ya? Tadi saya ketemu dengan siapa ya? Nah, bagi orang-orang yang sesungguhnya ruhaninya, perjalanannya belum jelas, dia mimpinya pun nggak jelas. Karena ruh itu, karena dia belum tahu mau kemana pulang dia. Ibaratkan dia keluar tapi nggak tahu tujuan. Tadi semua. Dia keluar aja, maka kadang-kadang ketemu orang yang nggak kenal. Dia seolah-olah kadang-kadang, wah, itulah tadi semua. Nah, ini yang harus diluruskan. Ya. Karena orang-orang yang sudah tidurnya itu sudah terarah, dia ruhnya itu udah ngerti mau ketemu siapa tadi semua, mau kemana dia ruh itu. Kadang-kadang ke tanah suci tadi semua. Ya, dia tawaf, dia umroh dan lain sebagainya. Dia pulang lagi setelah di waktu fajar tadi semua. Ya, nah, inilah tentang nur insan yang harus Bapak pahami. Nah, bagi orang yang sudah sempurna esa dia nur insan, Nur Muhammad, Nurullah, sesungguhnya dia itu pada saat akhir daripada hidupnya, maka pergilah sahabat tiga-tiganya, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, kembali kepada Allah. Jiwanya kita adalah kembali kepada Allah. Berarti tugas kita adalah selesai dari semua. Tapi bagi orang yang belum bisa, Nur Insannya terjebak pada tubuh tadi semua. Sementara Nur Muhammad dan Nurullah itu adalah pergi kembali kepada aslinya. Maka berarti dia akan ada dalam lautan bala. Maka nur insan itu akan menderita pada tubuh itu. Itulah yang nampak gentayangan. Ya, kalau dalam bahasa Quran itu dia adalah gentayangan. Tadi semua ruh-ruh yang tidak bisa pulang. Karena dari awalnya pun dia adalah tidak bisa pulang. Tadi semua. Walaupun begitu, dia tetap akan mendapatkan tempatnya kembali. Ya, sebagaimana di dalam surat Ibrahim, ya sahabat ya. Dalam surat Ibrahim itu maaf ya, dalam surat Ibrahim surat Ibrahim itu tadi berapa ya? Udah apa sakit gigi? Tadi di mana ya? Surat yang maaf ya, sebetulnya dijelaskan tentang bagaimana tubuhnya akan berganti ya semua sahabat ya, tentang paling ganti casing tadi semua ya. Tadi semua. Nah, tinggal itulah apa yang akan dialami casing baru, itulah surga dan neraka tadi semua ya. Maka kalau bisa adalah kita kembali pada Allah itu adalah sempurna ya. Nur Insan, Nur Muhammad adalah Nurullah tadi semua ya. Sebentar ya, surat Ibrahim. Abah kemarin sempat nulis di sini adalah tentang ya, dijelaskan adalah maaf ya, 1448 ya, 1448 ya.
Jadi dijelaskan bahwa ada tempat baru ya. Ini surat Al-Ibrahim ya pada 48 ya. Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan yauma tubad yauma adalah tubaddalul ardu adalah ghairul ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Ingatlah kata Allah adalah ya. Yauma tubaddalul ardu ghairil ardi was samawat, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Ini kalau tafsirnya Lahutiyah maksudnya adalah kamu ganti cangkang. Ganti bumi kan tubuh kita tadi semua ya. Apakah kamu adalah kembalinya menjadi orang yang lebih ganteng, lebih bermartabat tadi, ataukah sebaliknya lahir dari seorang keluarga yang minum susu aja pakai air beras, itu kan tadi. Berarti itulah yang akibat nur insan yang tertinggal ya. Nur insan yang tertinggal itu adalah tidak akan membuat kecelakaan kepada kita ya. Jadi pahami ya sahabat. Nah inilah ya, jadi tentang bagaimana tentang kematian itu adalah sesuatu yang biasa ya. Jadi pahami. Jadi seharusnya kita ini adalah bisa mengembalikan. Maka itulah kenapa kata Abah, bagaimana kita memahami wujudnya Allah tadi semua ya. Siapa diri kita itu? Bukankah Allah telah menciptakan bahwa kita adalah cermin Allah tadi? Karena Allah itu tidak wujud tanpa adanya kita manusia. Tadi semua gitu. Maka inilah, kembalikanlah nur insan, nur Muhammad, nurullah itu ya. Dan sesungguhnya disebut insan itu siapa? Yang disebut insan itu kan, kenapa nama Allah yang ke-100 disebut al-insan? Insan itulah diri kita, diri rahasia Allah tadi semua. Maka Allah kenapa? Al-insanu sirri wa anna syirrahu. Al-insan itu aku, kata Allah. Tuh kan tadi. Cuma yang jadi masalah, kamu jangan mengaku Allah. Allah yang mengaku. Sesungguhnya kamu itu aku, gitu kan tadi semua. Tapi kamu jangan aku itu kamu, gitu kan tadi. Nah itu ya. Maka cara mengembalikannya adalah sesungguhnya adalah sederhana. Setelah kita mengembali, sama aja kayak Abah juga. Kalau seandainya baju itu adalah af'al, baju itu af'al, kain itu adalah sifat ya, asma, kemudian benang itu adalah sifat, dan adapun kapas itu adalah zat. Berarti kalau ingin kita mengembalikan nur insan, nur Muhammad adalah nurullah, berarti kita leburkan gerak tubuh ini adalah a'yan kharziyah, ini adalah leburkan kepada a'yan sabitoh, satukan dengan wahdaniyah. Berarti tubuh kita ini sudah hilang sekarang. Jadilah menjadikan 15 sifat kepada Muhammad. Dan sisanya 20 lagi adalah menjadikan sifat kepada zat. Wujud. Wujud tadi semua. Ya. Wujud tadi semua. Maka itulah kenapa yang disebutkan wujudullah itulah zat, sifat, asma, af'al. Itulah wujudullah. Zat ada pada rasamu. Sifat ada pada ruhmu. Asma ada pada hatimu. Af'al ada pada tubuhmu. Nah itulah. Sesungguhnya sudah sering Abah kembalikan. Maka cara amaliyahnya adalah bagaimana kita membiasakan duduk. Maka kenapa pada saat mandi Abah ajarkan mengguyurkan adalah air di kepala kita. Sambil kita nahan nafas, lidah dibalikin ke atas, kita katakan la ilaha illallah dalam hati. Ya Allah, sucikanlah tubuhku. Kembalikanlah tubuhku ini. Dari semua ya. Supaya nur insan, nur Muhammad, nurullah itu kembali pada Allah. Guyur lagi dalam hati, Allah, 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 ya Allah, sucikanlah hatiku. Kemudian guyur lagi, ya Allah, sucikan jiwaku. Maka itulah cara mandinya ya. Kemudian barulah cara amaliyahnya adalah membiasakan kita adalah menyerahkan, membalikkan lidah adalah. Kemudian kita sering katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Biasalah menutup, kemudian katakan ya Allah, usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah. Lihatlah ruh kita, Muhammadur Rasulullah, lihatlah jasad kita.
Tariklah napas, tahanlah oleh kita, ya. Biasakan, serahkan tadi semua, ya. Maka insya Allah pada saat waktunya tiba, nur insan, nur Muhammad, dan nurullah akan kembali. Maka selamatlah tubuh kita. Maka tubuh kita kembali pada nur Muhammad, ruh kita kembali pada nur Muhammad. Maka tidak ada lagi kematian. Karena sesungguhnya kematian itu tidak ada. Karena mati itu adalah hidup, kata Abah juga. Karena pada saat kita lahir pun kita sudah berpasangan dengan mati. Pada saat kita lahir sudah berpasangan. Surga dan neraka sudah berpasangan pada diri kita. Maka hatimulah tempat surga dan neraka itu. Bagaimana kau bisa merasakan segalanya adalah surga atau neraka? Tapi percayalah tadi semua. Karena segala dalam kehidupan ini adalah universitas kehidupan. Ada suka dan tidak suka. Ada lapang dan sempit. Ada senyum dan tangisan. Tapi percayalah, Allah selalu menunggu kita di tempat kita yang gak mau. Di tempat yang kita gak suka itulah ada keriduan Dia. Maka jangan pernah menolak segala apa yang tidak kau sukai. Karena kalau selalu menolak dengan apa yang tidak kau sukai, berarti kau menolak neraka. Selama kau menolak neraka, jangan pernah mimpi ketemu sorga. Ya. Pada saat engkau selalu menolak apa yang tidak suka dengan apa yang kepada dirimu, maka sesungguhnya pada saat nur insan, nur Muhammad dan nurullah itu kembali pada Allah, maka tertinggallah nur insannya. Karena dia adalah selalu tidak bisa menerima apa. Sesungguhnya segala apa sahabat yang ada dalam kehidupan ini adalah antara surga dan neraka yang harus kita rasakan. Maka buat sahabat-sahabat yang masih mengimani neraka sudah di sana, monggo saja, silakan buat Anda. Ya, tapi buat Abah, karena semuanya wujud Allah dibuktikan oleh diri. Surga dan neraka dibuktikan oleh sendiri. Itulah kenapa ada bahasa alif lam mim. Nah, temukan rahasia alif lam mim pada diri. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Insyaallah setelah engkau mengerti, maka dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena engkau lah yang sudah membuktikan surgamu sendiri. Engkau sudah membuktikan nerakamu sendiri. Kau sudah hasanah di dunia untuk jasadmu, hasanah fil akhirah untuk ruhmu. Maka engkau sudah bahagia dunyan wa akhrawiyan. Maka insyaallah urusan di sana urusan Allah. Saya sing penting bereskan dulu urusan kita di sini. Tadi semua. Ridholah kepada Allah. Jangan lagi ada dualisme dalam hidup kita. Tadi semua. Karena segala apa yang ada itu sesungguhnya adalah untuk mendewasakan jiwa kita supaya nur insan dan nur Muhammad nurullah bisa kembali esah kembali kepada Allah. Tapi kalau selalu menolak neraka, maka engkau tidak akan pernah bertemu dengan surga. Tadi semua, ya. Dan selama engkau menolak mati, maka engkau tidak akan pernah kembali kepada hidup. Itulah kenapa al-mutu qabla an tamutu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kalian adalah kufur pada Allah? Tadi, wa kuntum amwatan, sesungguhnya sebelumnya kamu mati. Fa ahyakum. Kemudian kamu dihidupkan, summa yumitukum, kamu dimatikan. Summa yuhyikum, summa yumitukum, kemudian summa ilahi turja'un. Tadi ya. Maka hidupkan dulu kembali, maka insyaallah. Ya, maka itulah kita perlu menghidupkan tadi semua. Ya. Tadi, maka inilah amalia yang sudah biasa Abah ajarkan. Tadi menahan nafas, narik nafas, tadi nahan nafas, narik nafas, tadi. Maka hati-hati dengan keluar masuk tadi semua. Ya. Jadi pada dasarnya menurut pada saat kita bernafas keluar itu sesungguhnya kita mati. Karena yang disebut nafas keluar kita mati, nafas ke dalam kita hidup. Ya. Yang keluar disebut nafas, ke dalam disebut ruh. Maka hanya nafas, ruh, nafas, ruh. Begitu nafas keluar dan dia tidak kembali lagi, maka sesungguhnya ruhmu telah keluar. Berarti sesungguhnya adalah itu yang disebut nafas, hembusan nafas yang terakhir. Maka usahakan, karena baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayyit. Tadi semua. Ayo. Belajarlah kita mengeluarkan nafas tadi semua. Sama saja pada saat Anda wudu, tariklah air di hidung, buanglah. Allah semua. Tarik dari sini, Allah semua. Ya. Jadi kemudian setiap dalam keadaan begininya kita rasakan.
kau sesungguhnya selalu sadar tentang hidupmu, ya. Karena hakikat Allah itu adalah hidupmu, jadi semua nyatalah dia. Berarti kalau begitu, kau bisa berjalan karena Allah, karena hidupmu itu. Karena tanpa hidup tidak mungkin ada kudrat di kakimu bisa berdiri. Tanpa hidup tidak mungkin di telingamu ada sama. Tanpa hayat tidak mungkin matamu ada basar. Tanpa hayat tidak mungkin kalbumu ada ilmu. Tanpa hayat maka kau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena la haula wala quwata adalah tubuh yang kasar ini illa billah adalah hidupmu tadi semua, ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya oleh kita. Jadi jangan takut dengan mati, rindukanlah kematian tadi semua. Karena hanya orang yang merindukan kematian dia akan hidup tadi semua. Gitu kan tadi. Pahami ya? Orang yang inilah yang harus kita pahami tentang rahasia hidup. Sehat semua panjenengan dimanapun berada, berkah semua. Mohon maaf tadi semua. Terima kasih ya malam ini udah live bersama Abah. Mudah-mudahan manfaat buat Abah. Sekali lagi yang bicara tidak lebih alim, tidak lebih arif tadi semua. Tapi pahamilah sahabat, karena ini adalah bagian terpenting dari kehidupan kita. Ya, bukan hanya belajar bagaimana cara menyembahnya, tapi bagaimana kita mengenalnya dan merasakan kehadirannya dalam setiap helaan napas kita. Ya, tadi semua ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Berkah tadi, mohon maaf ya buat teman semua yang di Sabah, Bu siapa yang di Taiwan, semoga panjenengan sehat semua ya tadi juga, dan teman-teman yang di Singapura, di Malaysia juga sehat semua. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jar, udah dicoba belum?